Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam Desa Berprestasi. Nah, kali ini saya ada di kantor Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Poniman. Iya, Pak. Selamat siang, Pak Poniman. Siang, Pak. Wah, senang sekali saya bisa jumpa dengan Pak Kades ini. Ya, alhamdulillah bisa dikunjungin ya, Pak. Iya, ini masih muda rupanya ya. Alhamdulillah, Pak. Berapa umur sekarang? 41, Pak. Oh, masih muda banget. Alhamdulillah. Seger gitu ya. Seger. Tadi saya begitu masuk ke ruangan ini, saya merasa ini kantor beneran nih. Maksud saya, kantor desa ini bagus dibandingkan dengan kantor desa yang lain yang saya temuin di beberapa desa ya. Gitu. Ini gimana ceritanya bangun kantor ini nih? Ya, alhamdulillah, Pak. Kemarin selesai COVID, saya kan ngejabat di akhir 2019. Akhir COVID di tahun 2021, kami rempuk bersama BPD, warga masyarakat, untuk membuka kantor desa. Karena kantor desa yang lama itu memang lantai 2, cuma sudah rapuh, Pak. Betul, terutama di lantai 2-nya, karena strukturnya masih pakai kayu. Jadi alhamdulillah dengan kekompakan masyarakat Desa Jatimulya diizinkan, bismillah ngebangun, Pak. Iya, dana desa ya? Ya, alhamdulillah ada sebagian dana desa, sebagian juga ada partisipasi. Iya. Betul. Jatimulya itu namanya bagus banget. Artinya kan jati itu kuat ya. Kuat, ya. Mulia yang mulia. Akhlak, yang gitu. Itu ada makna lain nggak mungkin interpretasinya? Nama Jatimulya ini memang dicetuskan oleh ulama setempat, Pak. Oleh kiai kita, Kiai Haji Mualim Marzuki. Dulu desa ini adalah desa cengklong, Pak. Pecahan pemekaran pada tahun 1983. Waktu itu dijabat sama kepala desa Pak Lurawanto. Pas 83 dipecah, akhirnya Lurawanto ngambil Desa Jatimulya. Untuk Desa Cengklong ada PJS gimana gitu. Nah, di situ pun ulama menunjuk, udah yang ini Desa Jatimulya aja yang baru kali gitu. Iya. Betul, Pak. Pak Kades sudah berapa periode? Baru satu periode. Baru satu periode ya. 2019 sampai 2027. Ada masuk penambahan 2 tahun, Pak. Alhamdulillah. Diuntungkan ya. Diuntungkan ya. Tapi gini, tadi saya masuk ke sini, mobil saya liuk-liuk itu ini bukan seperti desa. Ya. Seperti sebuah kota dihimpit oleh banyak sekali pergudangan, pabrik gitu. Itu sejak Pak Kades di sini sudah kayak gitu ya? Di sini sudah mulai masuk perusahaan-perusahaan di tahun 1993 sudah mulai, Pak. Ditopang dengan adanya pembangunan Bandara Soekarno-Hatta. Akses lebih dekat akses lebih dekat. Dan kita juga, desa kita memang perbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Dan juga perbatasan langsung dengan Kota Tangerang. Jadi ya mungkin untuk akses para pengusaha setuju, cocok dia di wilayah ini. Dan juga alhamdulillah menyebarlah ke sekecamatan Kosambi. Banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kecamatan Kosambi, Pak. Dan itu potensi yang luar biasa ya. Alhamdulillah untuk memudahkan warga kami untuk bekerja. Karena pada tahun sebelumnya warga kami hanya pedagang dan juga petani, Pak. Nah, tapi di tahun-tahun 90 mulailah pada bekerja. Kalau dulu tuh warga kami untuk ikut bisa bekerja itu ke DKI, Pak. Ke Kapung, ke Cengkareng, ya kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya para pengusaha yang mau mendirikan usahanya di sini, ya alhamdulillah bisa ada kerja di sini. Dan juga untuk yang warga kami yang masih punya ada sisa tanah, dia bisa bikin bangun rumah kontrakan, untuk menambahkan hasil mereka, gitu, Pak. Artinya secara ekonomi desa ini kalau dalam tanda petik termasuk petrodolar ini. Ya mudah-mudahan amin, Pak. Iya kan? Betul, karena investor banyak di sini gitu kan, gitu. Betul. Itu terasa ya? Terasa lah, dirasakan oleh masyarakat kita. Gitu. Dan alhamdulillah para pengusaha yang ada di sini pun dia juga sangat peduli dengan warga-warga kami. Apabila ada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan juga ataupun 10 Muharram,
mereka juga partisipasi membantu warga kami. Nah, seperti bantuan sembako, ya, seperti kayak gitu, Pak. Kan gini, kalau sebuah desa itu biasanya kan ada apa? Nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kearifan atau tradisi yang menjadi ciri desa itu. Nah, kalau lihat perkembangan desa yang sudah sangat industrialis banget ini, itu di mana kita menyelamatkan atau melestarikan kearifan yang ada di sini itu ya. Ya, untuk kearifan lokal di kita nih, memang budaya kita juga turun-temurun dari dahulu itu. Memang untuk kegiatan-kegiatan berarti seperti kayak keagamaan aja sih, Pak. Keagamaan, hari besar, Maulid, Isra Mi'raj, masih itu ya. Itu masih kental lah. Cuma kalau untuk budaya-budaya yang lainnya sudah nggak ada hitungannya. Kayak adat-adat kayak perkawinan paling pencak silat. Seperti itu aja sih paling. Kuburan-kuburan masih ada. Masih ada di sini. Kuburan pencak silat. Gitu. Masih ada, Pak. Itu ya. Kan itu biasanya yang menjadi ciri khas daerah-daerah perbatasan Betawi atau Kampung Melayu atau Naga ya. Tangerang Utara, Teluk Naga itu dikenal dengan para pesilatnya, beksihnya, Pak. Beksihnya gitu kan. Betul. Sejarahnya begitu. Ya, begitu, Pak. Betul. Maka dulu ada tokoh yang disebut dengan di Teluk Naga itu Ayub. Teluk Naga. Pendekar Teluk Naga, Pak ya. Terus ada lagi juga dulu di mana itu di desanya Pak Surta itu, desa apa itu ada Jaro Untung. Itu kan terkenal banget. Betul. Nah, sebagai penjaga atau pendekar di wilayah setempat ya, pada masanya ya, Pak ya. Ya. Nah, ada nggak Pak Kades itu menjaga itu, melestarikannya supaya tidak hilang digerus oleh zaman, oleh industri itu? Kalau untuk di kita karena warga sudah majemuk, Pak ya. Kita di sini kalau untuk warga pribumi asli paling tinggal 30%, Pak. Hah? 30%. Oh, 30% pribumi aslinya? Aslinya. Selebihnya apa? Selebihnya pendatang dari Jawa, Sumatera, kan, Kalimantan, ada di sini, Pak. Nah, dan juga untuk warga yang pengontraknya juga banyak juga di sini. Tapi rukun ya? Alhamdulillah rukun, Pak. Di kita ini ada 3 masjid, ada 14 musola, dan juga ada 3 gereja, hampir 4 kalau nggak salah kelenteng, Pak. Nah, satu sama lainnya rukun. Alhamdulillah. Bahkan satu contoh pada waktu kerusuhan ya, 98 ya. Alhamdulillah desa kami tidak tersentuh sama sekali, Pak. Kerusuhan tersebut. Bukti nyata. Nah, kerukunan warga kami saling melindungi, Pak. Alhamdulillah. Caranya gimana Pak Kades menjaga kerukunan itu? Kalau waktu tahun 98 kan saya masih kecil, Pak ya. Nah, saya pada waktu itu masih usia SMP lah, kelas. Ya, artinya sampai sekarang lah. Sekarang masih mengenang lah, masih tahu. Artinya kerukunan itu kan sampai sekarang. Sekarang gitu, Pak. Itu gimana caranya? Kalau itu ya tadi kita saling toleransi, saling bantu. Karena di kami kan ada beberapa budaya, seperti kayak kita Idul Fitri, dia juga saling berbagi, Pak. Kalau kita lagi sedang Idul Fitri, ya mereka datang. Gitu. Kalau dia sedang Imlek kayak warga China, ya kan, mereka juga, kita juga sering diberikan kue. Gitu. Pak Kades datang juga. Ke acara-acara mereka, saya juga. Ketika kelenteng ada undangan, pasti saya datang. Nah, kalau begitu selain pergudangan, itu apa di sini potensi unggulan atau produk unggulan desanya? Kalau produk unggulan di desa kami cuma pedang-pedang UMKM aja, Pak. UMKM aja. Apa produknya, Pak? Kalau di sini tadi kalau untuk makanan daerahnya ada kembang ros, masih ada jipang, masih ada dagang begitu, Pak. Makanan tradisional zaman dulu masih ada ya. Dagang juga. Ya, itu di UKM kan. Di UMKM kan. Ada pembinaan khusus dari desa?
Ada Pak, ada pembinaan. Bahkan kalau ada acara-acara UMKM di mana, selalu saya ajak juga mereka. Kenalkan ke generasi muda kan. Karena itu kan makanan tradisi Lebaran, selalu ada. Gitu. Kayak dodol apa kan gitu kan. Saya kemarin baca di berita, desa Bapak itu juga mendapat penghargaan ya dari kabupaten. Oh ya, alhamdulillah kemarin di tahun kalau nggak salah tahun 2022 kami ikut lomba desa Pak. Nah, lomba desa, alhamdulillah kami dapat juara 3 Pak. Juara 3. Itu apa yang membuat desa Bapak jadi juara itu? Tertib di administrasi, dokumen, kerapihan lah itu gitu. Dan juga pembinaan kepada masyarakat. Sehingga desa kami ditunjuk mewakili kecamatan dan presentasikan ke tingkat daerah. Dan dari beberapa desa, ya alhamdulillah kami kemarin dapat dikunjungi 3 desa dan pengumuman kami mendapatkan juara ketiga Pak. Terus gini Pak, ini kan kemarin ribut-ribut soal PIK ya. Pantai Indah Kapuk yang sangat berdekatan dengan di sini karena pusatnya di Teluk Naga gitu kan. Nggak ada pengaruh ke sini. Kalau area rencana area pembebasan kagak ada Pak. Kagak ada ya. Karena agak jauh juga Pak. Beda 2 desa lah. Kalau desa kami kan desa Jatimulya, Congklong, baru selembaran Jati itu kan gitu. Tapi secara apa namanya visioner Pak Kades, apa yang dilakukan dan dikembangkan PIK setuju? Kalau untuk pengembangan ya setuju sekali Pak. Karena kan tanpa adanya tangan swasta juga pemerintah repot untuk membangun. Apalagi untuk bantaran laut untuk menahan abrasi kayak gitu ya. Tapi dengan adanya pihak swasta yang mau membangun, ya kami sebagai warga Pantura khususnya berterima kasih kan, dan juga bisa membuka lapangan kerja dan juga bisa menaikkan PAD daerah kan gitu kan. Tanpa mereka wilayah kami sulit untuk berkembang. Apalagi satu contoh untuk di Kabupaten Tangerang kan, untuk di tengah Tangerang Tengah sudah banyak perumahan, ada Sumoleko, apa kan, kayak di Tangsel apa sudah ada juga pengembang dari SD. Masa Pantura begini-gini aja? Pantura gini-gini aja ya kan. Kalau kita nungguin dari pemerintah kan bingung juga kan. Betul. Alhamdulillah ada pengusaha besar yang mau membangun wilayah kami kan gitu kan. Betul. Apalagi bisa menampung aspirasi dari masyarakat kan gitu. Cuma tinggal pembenahannya aja. Bagaimana menata suatu wilayah tersebut, kan? Misalnya penghijauannya, misalnya juga melestarikan kearifan lokalnya, kan gitu kan? Dan juga kalau saya sih menilainya, kan kemarin banyak pemberitaan ya, ada disebutnya benteng apa gitu kan ya, yang pagar gitu kan ya, bukan pagar laut Pak, pagar panel lah, yang membatasi perumahan dengan warga perkampungan ya kan. Kalau saya bisa saran sih, sebaiknya sebagai pengembang besar ya, apalagi ada modal besar, kalau menginginkan saya sih, daripada dia bikin panel besar gitu, mendingan dia bikin sungai Pak. Nah ini menarik. Jadi pembatasannya antara wilayah kampung dengan perumahan tersebut sungai Pak. Sudah diusulkan belum? Sudah disampaikan belum? Belum, saya karena belum jarang kesempatan bertemu pihak mereka. Boleh nanti saya masukin di ini ya. Betul. Jadi dibatasinya oleh sungai, bikin kali besar ya kan. Nah nanti ditanemin pohon-pohon yang agak tinggi, yang rimbun. Jadi tidak terlalu. Terus sungainya ada ikannya, asik banget kan ya. Dan di situ juga bisa buat moda transportasi, kan? Dan buat wisata juga. Ya jangan dibentengi dengan panel-panel serem itu kan gitu. Kesannya arogan. Jadi dan itu yang bisa membuat potensi konflik. Konflik. Jadi kan lebih baik kan seperti itu. Betul. Pakai alam lah gitu kan. Setuju saya. Setuju itu. Betul. Saya setuju banget itu. Jadi harus berbasis ke alam. Betul. Nah gini, kan di desa-desa lain sudah berdiri BUMDes ya. BUMDes. Di sini ada. BUMDes kita dulu pernah berdiri di tahun 2017 sebelum pemerintahan saya Pak. Itu bergerak di bidang produksi. Pas saya menjabat,
Nah, kan ada kopi tuh Pak tuh. Oke. Nah, produksi tersebut tidak jalan. Jadi sampai sedang saat ini masih belum aktif Pak. Untuk barang-barangnya, mesin-mesin masih ada di saya. Kayak gitu. Tapi kan yang penting kan kegiatannya. Bukan BUMDesnya. Bukan BUMDes. Tapi insya Allah di tahun ini kami akan mengaktifkan BUMDes lagi. Nah, karena perintah langsung untuk mengawal ketahanan pangan Pak. Jadi nanti ketahanan pangan kita dibawahi langsung oleh BUMDes. Termasuk koperasi mungkin? Ya mungkin koperasi merah putih itu. Mudah-mudahan cepat berjalan ya untuk membantu. Karena kan konsep kedepannya itu dengan BUMDes dan koperasi itu adalah membangun kemandirian ekonomi desa. Betul. Makanya tadi saya tanyakan kalau di sini potensi alamnya sudah nggak ada, yang ada adalah pabrik dan gudang, maka yang perlu dikembangkan adalah life skill, life skillnya, intelektual kapitalnya, SDM. Nah, untuk masyarakat, anak-anak muda, wirausaha, kesadaran berbisnisnya, gitu. Itu yang mungkin dikembangkan. Nah, dana desa itu untuk apa aja Pak di sini? Dana desa kita ini untuk yang wajibnya ya Pak. Wajibnya itu infrastruktur kan udah cukup sih. Cukup lah itu. Paling ada beberapa titik infrastruktur perawatan lah. Kalau kita nih tetap masih menganggarkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kita. Ketahanan pangan juga masih ada Pak. Ketahanan pangan. Sisanya ya belanja barang, gitu. Sama BOP, kantor, sama posyandu. Untuk stunting kan gitu kan. Masyarakat yang butuh BLT masih banyak? Kurang lebih 32 orang lah tahun ini Pak. Oh kecil ya. 30, karena kan minimal 15%. Hari satu bulannya 300.000 itu. Nah, menurut pandangan Pak Kades ya, dengan banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang menurut saya juga sangat reformis ya, tentang pembangun desa ke depan, dari mulai BUMDes, dana desa, koperasi gitu. Pandangan Pak Kades gimana? Ya selagi itu memang udah instruksi dari pusat, ya mau tidak mau ya kita jalankan. Cuma bagaimana penyampaian kita kepada masyarakat dan juga kepada aparatur kita. Nah, jangan sampai aturan itu menjadi beban kita, gitu. Seperti nanti ada koperasi merah putih kan ya. Bagaimana sistemnya ya jangan terlalu terburu-buru juga kan gitu. Karena ini duit negara kan itu jangan sampai disalahgunakan. Digunakan. Jadi sistemnya untuk warga yang untuk meminjam pun seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, jangan sampai warga yang meminjam kita yang tanggung jawab. Kan itu ini khawatirin kembali siapa. Yang namanya masyarakat udah minjam, merasa itu duit negara, kita nagih juga malah galakan dia, gitu. Nah itu jadi PR untuk kepala desa. Artinya memang harus tertib, tertib administrasi ya. Dengan kita seringnya berkomunikasi, baik siang atau malam di tempat-tempat acara pesta warga, kan, di tempat-tempat hari besar, saya selalu bergaul baik yang muda ataupun yang tua, memperkenalkan diri. Alhamdulillah saya di tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, dipilih oleh masyarakat Pak. Cukup bersaing atau gimana waktu itu kompetisinya? Alhamdulillah kemarin saya dapat suara 49%. Oh, bagus dong. 3 pesuara. Hampir 50% dari 3 kandidat. Ya betul. Dan nanti mau naik lagi ya? Insya Allah, minta doanya sehat dan ada milik rezekinya Pak ya. Iya. Warganya. Yang penting motifnya dulu. Motifnya mau membangun desa. Membangun desa itu ya. Makasih Pak Poniman ya. Siapa? Sudah bisa ngobrol dengan kami di sini di TV Desa atau Desa TV, channel Desa Berprestasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Demikian pemirsa di rumah di mana saja obrolan saya dengan Pak Poniman, Kepala Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, sekitar perkembangan desa dan strategi pengembangan desa ke depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.